Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, tidak terasa kurang dari 30 hari kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan pada saat bulan suci Ramadan dan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada hal yang wajib bagi umat muslim, yaitu membayar zakat. Dan pemerintah memiliki satu-satunya lembaga resmi, yaitu Basnas. Nah, kita juga ingin tahu sebenarnya apa Basnas itu sendiri dan apa saja tugas-tugas dari Basnas. Dan sudah bersama kami Ketua Basnas Kota Kediri, yaitu Dr. Andes Haji Daud Samsuri. Bapak, selamat pagi. Dan juga Bapak Abdul Basit selaku Wakil Ketua 2 Bidang Distribusi. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua, Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, mungkin ini teman-teman ada yang kurang tahu ya, Pak. Sebenarnya Basnas sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada Basnas Kota Kediri untuk memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin Kota Kediri, yaitu tentang Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1 ayat 7. Jadi lembaga yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 7 yang bernama Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya badan di Indonesia dan termasuk Kota Kediri yang resmi dimiliki oleh pemerintah, gitu ya, Pak? Tugasnya adalah menjembatani agnia atau kaum kaya yang berbanyak harta benda untuk menyalurkan zakatnya untuk disampaikan kepada yang berhak menerima, dan tugasnya itu dibantu oleh LAS. Jadi LAS itu tugasnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi Basnas dalam rangka mewujudkan rukun Islam yang ketiga, yaitu pelaksanaan zakat. Basnas tugasnya adalah mengelola zakat, mengumpulkan dari masyarakat dan mentasarufkan kepada masyarakat. Dan Basnas ini telah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan Basnas Kota Kediri sampai detik ini bisa mengumpulkan, terutama masih terbatas dari ASN. Masih ASN saja. Masih terbatas dari ASN yang dipotong 2,5% dari pendapatan. Kalau yang sudah memenuhi nisab itu namanya zakat. Kalau yang belum sampai pada nisab namanya infak. Jadi kalau bernama zakat itu membersihkan harta benda dari yang punya harta benda dan memberikan pahala, dan didoakan supaya harta bendanya barokah. Kalau yang belum sampai nisab, yaitu bernama infak sedekah, sedekah. Nah, itu bukan berarti orang yang belum sampai zakat itu tidak wajib. Sebetulnya menurut sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, walaupun belum sampai nisab, berkewajiban untuk bersedekah setiap hari. Manusia itu sebanyak luasnya yang dimiliki, yaitu 360. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah 360 ruas dan diberi tugas untuk bersedekah setiap hari. Nah, kalau bisa bersedekahnya ya bisa dengan uang, dengan harta benda. Tapi kalau tidak bisa ya cukup dengan 2 rakaat duha. Jadi semua orang yang diberi syariat itu mesti bisa melaksanakannya. Dana yang dikumpulkan oleh Basnas Kota Kediri itu sumbernya itu masih terbatas, tapi bukan berarti bahwa yang boleh membayar zakat itu hanya ASN, tapi semua orang yang kaya bisa membayar seluruh Kota zakat Kediri melalui Basnas tentunya, Pak. Tapi selama ini masih terbatas karena dengan terbatas itu dengan harapan supaya tertib dulu, supaya bagus dulu, mantap dulu, kemudian nanti bisa baru yang lain-lain. Nanti tadi kalau sudah mantap dan ini ternyata sudah didukung oleh pemerintah Kota Kediri, terus sudah punya aplikasi dan sebagainya, sehingga orang yang pengen bayar zakat itu bisa langsung maupun bisa lewat aplikasi.
Dan ini ternyata setelah itu kumpul disalurkan kepada yang berhak menerima, dan yang mengusulkan untuk diberikan zakat itu adalah terutama Muzaki, kemudian UPJ. Oleh karena itu seluruh Muzaki dan seluruh UPJ yang telah mendukung terlaksanaan Basnas Kota Kediri ini merupakan istilahnya menurut sebutan Pak Wali Kota dulu itu adalah pahlawan agen penggerak perubahan. Pahlawan agen penggerak perubahan program pengentasan kemiskinan Kota Kediri. Karena memang zakat ini adalah merupakan gizi di dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima. Dan ternyata selama ini antara rukun Islam yang bernama zakat dan haji itu masih kalah kalah heroik dan kalah minatnya dengan haji. Kalau haji itu waduh mas itu sampai antri kan. Tapi sekarang kalau zakat belum seperti rukun yang bernama haji. Harapannya nanti yang membayar zakat itu seperti semaraknya ketika membayar haji, sehingga nanti itu betul-betul bisa menuju ke arah yang tujuan akhir, yaitu mengentaskan kemiskinan, sehingga nanti program pemerintah yang terdapat dalam visi negara, tujuan negara yang ada di dalam pembukaan empat alinea itu bisa terwujud. Jadi dengan kata lain, orang yang membayar zakat itu, kalau saya ukur dengan sabda Nabi yang berbunyi demikian, yang diriwayatkan oleh Ahmad, orang yang bangun pagi tidak mempunyai kepedulian untuk perkara-perkara amat, bukan umatku. Jadi orang yang membayar zakat itu termasuk orang yang peduli kepada perkara-perkara umat. Orang yang memikir kepada perkara-perkara umat itu adalah orang yang sudah melampaui batas dirinya. Kalau istilah saya sendiri, orang yang berbuat bisa melampaui batas diri itu adalah orang yang sukses. Nah, mudah-mudahan orang Kota Kediri yang sudah berkewajiban untuk bayar zakat maupun infak itu ditompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Jaya di dunia maupun jaya di akhirat. Sehingga kita bisa mengawal pembangunan di Kota Kediri ini betul-betul dengan rasa memiliki. Tidak hanya nunut hidup, nunut urip, tetapi betul-betul ikut merawat NKRI harga mati. Sehingga di dalam merawat Basnas ini, di dalam mengelola obat itu harus aman syariah, aman regulasi, aman RKII. Mudah-mudahan ini dalam perjalanan kita ke depan ini sebagai amal soleh dan amal jariah kita di dalam hidup kita di Kota Kediri, dan bisa mengatakan Kota Kediri menjadi aman, tetap sejahtera, damai dan bahagia. Bapak, sejauh ini apa saja sih Pak yang dikelola oleh Basnas itu sendiri? Oh ya. Badan Amil Zakat Kota Kediri ini tugasnya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari orang-orang yang masuk kategori muzaki ya, orang yang berada secara finansial, kemudian membukukan, kemudian mendistribusikan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ini tugas dari Basnas. Jadi regulasi untuk memfasilitasi pengelolaan zakat seperti tadi disampaikan Pak Dawud, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan itu masih ada turunan-turunan regulasi yang lain, Pak. Ada Inpres, kemudian ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Surat Edaran Wali Kota. Ini yang memberikan regulasi. Tugas Basnas mengumpulkan yang pertama, kemudian membukukan, mendistribusikan dalam rangka apa? Karena Basnas ini bagian dari sistem kehidupan bernegara, Pak ya. Jadi tentu kita bisa merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara ini didirikan tujuannya ada 4. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, segenap warga negara. Kemudian yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum. Dari Basnas kan pasti ini, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mengalokasikan anggaran untuk
menyelesaikan ya intervensi lah setidaknya. Ya. Dari program pemerintah yang sebenarnya dari APBN, dari APBD itu kan tersedia besar sekali ya, tapi masih ada celah-celah di mana masyarakat yang memerlukan dukungan untuk mengantarkan anak-anaknya sukses menempuh pendidikan, itu kita intervensi, kita masuk. Kemudian ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Nah ini Basnas juga terlibat ketika terjadi bencana kemanusiaan di Gaza, Palestina ya. Yang ini kemarin iya, itu, ya? iya tahun-tahun 2023, 2024 ini kan sampai sekarang masih belum selesai ya. Ini bencana kemanusiaan. Puluhan miliar, Mbak. Itu melalui ratusan bahkan 210 miliar ya. Ini melalui Basnas RI dikirim ke sana melalui saluran yang tersedia. Jadi saya ingin menyampaikan lebih detail dari apa yang disampaikan Pak Daud tadi ya. Jadi Basnas itu karena diatur oleh undang-undang, Basnas RI itu di pusat pemerintahan, pimpinannya itu di SK-kan oleh Bapak Presiden. Nanti bertanggung jawab pada Presiden. Makanya di bawah itu ada Basnas Provinsi, ada Basnas Kabupaten Kota. Ini terikat dalam satu sistem yang kemudian kalau ada masalah-masalah yang levelnya nasional seperti tanggap bencana kemanusiaan di level global itu kita salurkan melalui Basnas RI. Antara lain itu Mbak, nanti bisa didalami lebih lanjut. Baik, siap. Bapak, sejauh ini siapa saja sih Pak yang bisa melakukan pembayaran melalui zakat, melalui Basnas, dan siapa saja Pak yang wajib melakukan zakat nih? Idealnya kalau Basnas Kota Kediri ya wilayah kerjanya untuk Kota Kediri. Dari masyarakat Kota Kediri untuk masyarakat Kota Kediri. Dari itu pengertiannya ya mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk memberi. Kalau kemampuan memberi karena penghasilannya masih belum memenuhi standar zakat, karena ada nisab namanya ya, standar minimal seorang itu berkewajiban bayar zakat. Kalau masih di bawahnya itu infak Mbak, jadi sedekah biasa itu kita himpun dari mereka. Nah kemudian kalau dari masyarakat yang sudah memiliki penghasilan memenuhi batas minimal nisab itu, yaitu namanya zakat, bukan infak. Nah ini kita berdayakan, kita himpun. Nah siapa tadi itu dari masyarakat Kota Kediri? Selama ini yang ditangani oleh Basnas, sumber penghimpunan dana infak dan sodako, zakat infak dan sodako atau ZIS itu yang paling banyak ya kira-kira 95% ini dari ASN Mbak. Iya, dari ASN baru itu. Itu saja kita sudah lumayan ya bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Apalagi andaikan di luar ASN dari pengusaha ya dari karyawan swasta yang mereka berpenghasilan besar juga itu bisa menyalurkan zakat infak sodakohnya melalui Basnas. Tentu potensi kita lebih besar lagi untuk memberikan layanan kepada masyarakat ya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Itu lebih berdaya. Berarti selama ini Basnas juga bekerja sama dengan pemerintah, ASN juga selama ini dipotong seperti itu Pak, seperti apa gimana Pak? Ya, jadi betul. Ini nasional Mbak ya, tidak hanya Kota Kediri. Jadi kabupaten kota seluruh Indonesia karena regulasi itu perlu tindak lanjut sampai ke level tindakan ya, operasional. Nah ini semua pimpinan daerah itu dengan cara mereka masing-masing memberikan membuat regulasi bagaimana supaya tugas pemerintah yang diberikan kepada Basnas ini bisa efektif, bisa efisien. Tentu kalau Kota Kediri itu namanya SE, Surat Edaran Wali Kota yang diterbitkan April 2022. Ya pas Ramadan ingat saya itu. Itu di situ redaksinya jelas sekali. Bahwa semua karyawan yang kerja di Pemkot Kediri yang mendapatkan penghasilan dari APBD Kota Kediri diperintahkan, Mbak, diperintahkan untuk menyetorkan 2,5% dari penghasilan kepada Basnas. Setiap bulannya. Setiap bulan. Nah, di luar ASN di lingkungan
Pemkot Kediri, Kementerian Agama misalnya ada karyawannya kan banyak juga ya, punya madrasah banyak, kemudian pegawai-pegawainya di KUA, kemudian di Kementerian Agama Kota sendiri. Bahkan itu sudah jauh lebih dahulu mewajibkan pegawainya store 2,5% dari penghasilan. Itu sudah lebih lama. Jadi dari menurut aturan, menurut undang-undang itu dari PP ya, PP nomor 14. Ini organisasi pemerintah yang vertikal yang berkedudukan di Kota Kediri, itu store-nya juga ke Basnas Kota Kediri. Misalnya Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Pertahanan, lalu dari kepolisian, itu kan vertikal semua ya. Nah ini belum sampai ke sana kita ya, masih ya kita baru ASN di lingkungan Kota Kediri dan Kementerian Agama. Itu ya. Nah Pak, mungkin bagi masyarakat yang belum tahu, menurut agama Islam sendiri, syarat orang yang wajib membayar zakat itu gimana Pak? Ya mempunyai gini, zakat itu kan ada dua Mbak ya. Zakat fitrah. Sepanjang ini orang Islam, karena syariat zakat itu memang untuk umat Islam. Sepanjang seseorang usia berapapun, ya lahir cenger di bulan Ramadan, ya lahir 5 menit menjelang bulan Syawal, maghrib. Ini misalkan akhir bulan Ramadan, 5 menit sebelum maghrib ada anak lahir, hidup, kemudian masuk ke bulan Syawal, maghrib itu, maka dia sudah wajib dibayar zakatnya oleh orang tuanya, zakat fitrah. Nah, sebaliknya hidup di bulan Ramadan sudah hampir meninggal, kemudian masuk bulan Syawal, 1 Syawal itu ya, hidup berapa menit, lalu meninggal, zakat fitrah tetap dibayarkan. Harus ya Pak? Wajib. Kalau itu orang Islam, zakat fitrah itu pada semuanya. Nah kalau zakat mal beda lagi. Zakat mal itu dilihat kekayaan apa yang dia miliki, maka ketentuannya beda-beda. Misalnya kekayaan berupa emas, perak, itu ketentuannya ada. Ukuran nisabnya ada, batas minimal dimiliki itu berapa gram, kemudian durasi kepemilikan itu sampai setahun apa tidak. Kalau itu sudah terpenuhi, maka 2,5% dikeluarkan untuk emas itu. Kemudian bisnis ya, tijarah juga demikian. Awal mulai menjalankan bisnis sampai 1 tahun, kemudian dikalkulasi itu sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah sampai nisab ya 2,5%. Harus dibayarkan juga. Tapi kalau sapi kemudian kambing ya beda lagi. Jadi tidak 2,5%. Berarti sudah ada sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya, ada ketentuan yang spesifik gitu ya, termasuk hasil bumi, tanaman pangan ya, misalnya padi, nanam padi itu kalau zaman dulu tanah masih subur, tancap saja bisa buah ya. Kemudian itu ditanam pada musim hujan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pengairan, lalu tumbuh, panen, itu kena 10%. Jadi 1 ton itu ya 1 kintal keluarkan. Tapi kalau di era sekarang tanpa pengairan yang berbiaya itu ya nggak panen Mbak ya. Irigasi ada, lah ini 5%, bukan 10%. Ya sebenarnya ada problem lagi nih. Sekarang kan nggak cukup banyak diairi ya. Ada ongkos produksi yang justru lebih mahal itu pupuk kan? Iya pupuk. Lah ini kalangan orang yang mempunyai otoritas untuk menentukan berapa yang harus dikeluarkan, apakah 10% atau 5%, atau ada terobosan hukum yang baru 2,5% misalnya karena biaya yang dikeluarkan beda lebih dengan banyak, lebih banyak. Dan ini saya belum menemukan jawaban dari para ahli fikih yang punya otoritas untuk mengambil kesimpulan. Bolehkah zakat hasil bumi yang biasanya 10% atau 5%, sekarang ada dinamika pola bercocok tanam 2,5%. Andaikan boleh ya berarti 2,5% juga dari hasil panen. Itu contoh aja Mbak ya. Oke. Bapak mungkin nanti ketika kita sudah berzakat, nah lalu zakatnya nanti diterima dan nanti akan didistribusikan ke masyarakat ya Pak. Menurut Basnas sendiri, orang yang berhak menerima itu seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Pak Daud tadi sudah menyinggung juga. Secara syar'i Mbak ya, kalau zakat itu kepada siapa itu alamatnya sudah baku itu.
nggak bisa dicarikan alternatif lain ya. Surat At-Taubah di dalam Al-Quran ayat 60 itu innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir yang pertama ini. Ini pasti kenapa fakir, nanti ada jawabannya. Wal masakin, orang-orang miskin, ini kategorinya beda. Terus wal amilin, pengelola. Jadi secara syar'i memang zakat itu dikelola oleh satu institusi, Mbak ya. Institusi namanya amil ini secara syar'i di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Makanya betul apa kata Pak Daud tadi, zakat kok dikeluarkan secara perorangan personal itu nggak relevan dengan firman Allah ya, harus ada amil. Kemudian yang keempat ini mu'alaf, wal mu'alafati qulubuhum, jadi orang-orang yang baru masuk Islam dengan berbagai macam proses. Nah ini kita sediakan santunan untuk mereka. Ada anggaran untuk pengembangan, penguatan kapasitas akidahnya, kemudian kapasitas pembelajarannya. Jadi itu kita perkuat dengan anggaran dari Basnas, dari zakat. Kemudian yang kelima itu rikob, Mbak ya. Rikob itu budak. Zaman awal Islam, zaman Rasulullah itu kan praktek perbudakan masih eksis ya, masih ada waktu itu. Jadi syariat Islam itu salah satu instrumen pembebasan budak, penghapusan budak dari muka bumi ini yang melalui zakat. Ada pelanggaran-pelanggaran hukum agama tertentu itu tebusannya pakai dana pembebasan budak juga. Ya banyaklah contoh-contoh yang itu perlu pembahasan secara spesifik. Jadi rikob sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak zamannya lagi. Berarti dari orang-orang yang masuk list penerima zakat itu sudah ada yang hilang. Bahkan di negara-negara Islam yang sudah maju seperti Qatar, kemudian Kuwait, Uni Emirat Arab, miskin itu sudah nggak ada. Bagaimana kita bayangkan sembung sana tenaga kerja yang lapangan pekerjaan yang tersedia untuk warga negaranya saja masih kurang lapangan kerjaan ini, sumber dayanya. Akhirnya kan banyak pendatang dari luar negeri. Itu sudah nggak ada orang miskin. Di Indonesia ini relevan, miskin masih ada. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian likob, ghorim, orang yang mempunyai pinjaman, utang karena terpaksa dan akhirnya tidak bisa membayar, melunasi. Berarti itu juga kita intervensi ke sana untuk menerima ya Pak? Ya berhak. Kasus kita sudah banyak mengeluarkan itu. Kemudian yang yang ketujuh itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang menempuh perjalanan untuk hal-hal yang memang tidak salah, yang menempuh perjalanan yang baik lah, untuk kebaikan atau hal yang wajar, bukan melakukan pelanggaran, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kehabisan dana, orang jauh, luar kota, Jakarta misalkan, Tangerang, luar Jawa. Perjalanan seperti itu. Ya, perjalanan penting sekali, mereka berkunjung ke suatu tempat. Akhirnya satu dan lain hal bekalnya itu habis, kita harus memberi. Yang terakhir adalah sabilillah. Ini usaha-usaha mereka yang terlibat di dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Kalau dulu itu melalui perang, perlu senjata, ini orang-orang yang terlibat pasukannya kita alokasikan anggaran. Kalau sekarang sudah tidak zaman perang atau setidaknya Indonesia dalam keadaan damai, maka pengeluaran ini adalah untuk mereka yang terlibat di dalam memajukan agama Islam. Bagaimana agama Islam tersebar? Contoh ya guru-guru ngaji, guru-guru yang mengajarkan fikih, mengajarkan hukum Islam, akhlak. Ini kita beri. Dan itu kita punya anggaran. Setiap tahun kita keluarkan untuk mereka. Baik. Pak, sejauh ini apa langkah dari Basnas untuk memastikan distribusi zakat sendiri itu tepat sasaran kepada masyarakat? Itu seperti apa Pak? Mekanisme untuk menemukan siapa orang yang kita beri dana zakat yang terkumpul Basnas ini, pertama pimpinan dan mereka yang terlibat dalam pengelolaan zakat sehari-hari itu bisa mengusulkan calon-calon penerima. Apabila itu kita verifikasi, ternyata memang betul layak, ya kita beri. Bisa juga dari masyarakat luas itu. Kalau Basnas ini makin tersosialisasi, eksistensinya makin merata,
dan terbukti sekarang ini secara perorangan mereka juga mengajukan, kita verifikasi layak untuk menerima. Iya, kemudian aktivis-aktivis ya, pegiat-pegiat sosial itu, LSM dan sebagainya, mereka melihat di lingkungannya atau di lingkungan mana tempat mereka bekerja, menemukan orang-orang yang berhak menerima, lalu mereka mengusulkan. Kita verifikasi, kita beri. Berarti ada kerjasama ya Pak dari Basnas? Betul. Kalau Basnas sendiri personilnya nggak memadai Mbak. Lalu dari OPD Mbak ya, seperti Perkim misalnya. Perkim itu kan punya program menyalurkan APBD untuk RTLH itu ya. Dalam kasus-kasus tertentu, RTLH dana yang tersedia dari APBD itu nggak bisa masuk karena masalah administrasi. Nah ini kita sharing, ini diberikan kepada Basnas untuk ditangani. Dan itu memang Pak Wali Kota yang dulu ya Pak Abu Bakar itu Mas Abu itu. Ini bagiannya Basnas kalau sudah seperti ini. Jadi kita sharing seperti itu. Data dari mana? Dari Perkim. Atau dari kelurahan. Kelurahan sudah akrab dengan Basnas karena memang partisipasi kelurahan, lurahnya, kemudian staf-stafnya itu setiap bulan setor zakat. Lalu mereka mengetahui di lingkungannya itu dari 8 kategori yang ada itu mana, mereka usulkan, kita verifikasi masuk. Jadi seperti itu. Mbak saja bisa. Baik. Mengusulkan. Ya, baik Pak. Mungkin ini masyarakat yang nanti ingin berzakat tapi belum tahu alamat Basnas Kota Kediri ini di mana. Mungkin bisa di. Ya, untuk sementara ya Basnas ini di awal mulai itu kan kantornya di Masjid Agung alamatnya. Terus kemudian karena kantor itu ternyata kantor bersama, kita sudah mulai berkembang, pelayanan itu perlu lebih nyaman. Lalu kita sewa yang sampai sekarang masih kita pakai itu sudah hampir 5 tahun ini di Jalan Bandar Ngalim nomor 12 Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Baik, berarti masyarakat yang ingin berzakat melalui Basnas bisa langsung ke kantor ya Pak ya? Bisa membayar tunai ke kantor, bisa mereka transfer berarti juga bisa. Jadi malah lebih banyak yang transfer Mbak. Transfer. Jadi mereka yang sudah tahu nomor rekeningnya di Bank Jatim maupun Bank Jatim Syariah, mereka bayar di sana. Baik, Pak, dan terakhir nih sebelum kita menutup podcast hari ini, ada himbauan Pak bagi masyarakat mungkin untuk kepada apa dari? Kepada masyarakat untuk membayar zakat, monggo. Para pemirsa dan masyarakat Kota Kediri dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada, ini zakat, infak, sodakoh itu adalah amal, termasuk amal yang sangat mulia di dalam agama Islam. Selain itu memuliakan diri kita sendiri, membuat kita itu lebih puas dalam kehidupan ini karena mendapat posisi yang bisa memberi pada orang lain. Marilah kita berzakat. Kita berzakat atau kita mengeluarkan infak, sodakoh melalui Basnas, lembaga pemerintah yang memang mendapatkan tugas untuk mengelola zakat ini. Mari kita semua untuk berdonasi, apakah itu zakat, infak, sedekah, untuk melibatkan diri kita di dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang itu menjadi bagian dari tugas negara ya. Seperti tadi saya katakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum itu sangat luas sekali bentuknya, programnya kalau sudah di Basnas, para pemirsa semuanya itu ya. Contoh saja distribusi dana yang terkumpul, yang diamanatkan kepada kami. Itu hampir 100 orang fakir, itu setiap bulan kita beri 200.000 seumur hidup Pak. Seumur hidup. Bahkan kita dapat amanat dari provinsi bukan 200.000 setiap bulan seumur hidup, tapi 600.000. Itu ada 10 orang. 600.000 setiap bulan kita distribusikan. Satu. Yang kedua untuk orang miskin, karena mereka lebih baik kondisinya daripada orang fakir ya. Itu kita sediakan anggaran 200.000 per semester. Nah, ini ribuan jumlahnya. Kalau ini ribuan di Kota Kediri per semester. Kemudian untuk sabilillah dari fakir, miskin juga sabilillah. Ini setiap tahun sekali guru-guru ngaji itu kita beri 200.000-an. Ini jumlahnya juga lumayan banyak. Lalu ada program bedah rumah atau perbaikan rumah. Kalau bedah rumah itu total kita beri anggaran 20 juta.
per kecamatan kuotanya 3, berarti 60 juta per kecamatan dalam tahun 2024 ini. 3 kecamatan berarti 180 juta. Penyalurannya kalau memang itu maksimal ya 20, kalau itu setelah kita verifikasi cukup 10 ya kita beri 10. Tapi kuota per kecamatan 60 untuk tahun ini. Kemudian untuk masjid musola tahun ini baru bisa mengalokasikan per kecamatan 30 juta, masjid 10 juta, musola 5 juta. Kita salurkan. Kemudian untuk pendidikan ya banyak lah. Kalau pendidikan itu permintaan dari wali murid yang soro-soro sekolahnya, anaknya sudah gak dapat kursi di sekolah negeri, sekolahnya di swasta, RWSSPP, sampai tamat masih punya tunggaan, ijazah ditahan, kita bantu. Masih dibantu Ya, juga? iya lewat. Jadi gini, salah satu OPD yang setoran zakatnya itu besar, Ya. itu dinas pendidikan. Ya. Dinas pendidikan itu setor sekian gitu ya, sekian puluh juta, hampir 100 juta itu. SD, SMP, kemudian pegawai-pegawainya setiap bulan. Maka kan ada alokasi untuk amil ya 12,5%, sisanya ini yang separuh nanti penyalurannya lewat kantor Basnas, yang separuh itu unit pengumpul zakat dinas pendidikan sendiri itu menyalurkan. Dan nanti kalau ada wali murid yang punya masalah pembayaran SPP karena memang ya seperti tadi saya katakan dan itu real, itu banyak sekali Mbak, itu lewatnya dinas pendidikan. Tapi kalau di madrasah masalah pendidikan itu nanti lewatnya Kementerian Agama. Ya, contoh dari satu MTS swasta gitu ya, ternyata banyak murid-murid yang nunggak SPP mengajukan bantuan pendidikan, ya nanti yang menangani UPZ di Kementerian Agama. Karena madrasah yang menangani Kementerian Agama. Baik, terima kasih Bapak Daud dan Pak Basit atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini memberikan pemahaman yang lebih ya kepada masyarakat, tentunya masyarakat Kota Kediri. Dan demikian podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita, mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.